Halo teman-teman, mari bergabung untuk bergembira bersama di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita bertemu lagi di hari Minggu biasa ke-17 tanggal 26 Juli 2020. Semoga semuanya dalam keadaan terbaik. Mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami kembali datang untuk belajar tentang semua kebaikan-Mu melalui sabda dan seluruh kegiatan BIA kami hari ini. Sertai kami sampai akhir pertemuan nanti, agar setelah selesai berkegiatan, kami mampu menjadi pribadi yang sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Adik-adik, bacaan kita hari ini bercerita tentang Salomo. Apakah kalian sudah tahu siapa beliau? Jika belum, ayo kita sama-sama mengenalnya. Salomo adalah anak Raja Daud, masih muda dan belum berpengalaman. Yang kedua, Allah sendiri yang memilih dan mengangkatnya menjadi raja atas umatnya Israel. Israel adalah negeri yang besar. Salomo sadar dia tidak akan bisa menimbang perkara dan menghakimi rakyatnya sendirian. Maka ia meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memuji Salomo karena ia memohon hal yang penting dan paling dibutuhkannya yang berkaitan dengan tanggung jawabnya yang dimiliki sebagai raja. Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Salomo. Nah, adik-adik, tadi disebutkan Salomo memohon pada Tuhan karena ia merasa punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, yaitu kewajiban untuk bisa memimpin, melindungi, dan berlaku adil atas rakyatnya. Apakah kalian pernah merasa seperti Salomo? Meskipun bukan sebagai raja, setiap dari kita adalah orang pilihan Allah untuk melakukan suatu tanggung jawab. Maksudnya adalah melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita dengan kesadaran sendiri. Nah, itu tanggung jawab ya. Walaupun tidak ada yang melihat, kalian harus memenuhi tugas yang kalian terima. Misalnya, menjadi seorang anak, kakak atau adik, kita bertanggung jawab menyayangi seluruh anggota keluarga kita, menuruti nasihat orang tua kita, saling membantu, dan bekerja sama dalam keluarga. Menjadi seorang murid, kita bertanggung jawab untuk belajar bersungguh-sungguh agar berhasil masa depan kita. Dan ketika kita menjadi umat gereja, kita juga bertanggung jawab menjaga ketertiban saat beribadah dan turut berperan dalam kegiatan di dalamnya agar gereja kita tetap hidup.
Dan kemudian ketika menjadi ketua atau anggota suatu kelompok yang kita ikuti, kita juga punya tanggung jawab untuk membantu sukses dan terlaksananya kegiatan dalam kelompok. Dan lain-lain, contohnya masih banyak. Tapi kadang-kadang menjalankan tanggung jawab seperti di atas itu tidak mudah, kawan-kawan. Bingung ya, mesti mulai dari mana atau bagaimana melaksanakannya. Lalu apa yang harus dilakukan jika ada hambatan atau masalah saat melakukannya? Belum lagi kalau gagal. Nah, ternyata tidak mudah. Mari kita belajar dari Salomo. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan memampukan kita melakukannya. Asalkan dengan rendah hati kita memohon pertolongannya. Mohon tuntunan Roh Kudusnya agar kita tahu apa yang paling kita butuhkan untuk kita mohonkan. Nah, dan kita juga harus melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita sudah belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Ini terkenal loh. Nah, sekarang adik-adik untuk aktivitasnya kita mewarnai gambar di samping ini ya. Teman-teman bisa minta bantuan orang tua atau kakak untuk mencetak atau mengeprint gambar ini. Gambarnya Raja Salomo sedang berdoa. Nah, tapi kalau kalian tidak bisa mencetak gambarnya, tidak usah sedih. Kalian bisa menggambarnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jangan lupa warnai gambarnya semenarik mungkin. Itu untuk aktivitas PG dan TK ya. Kemudian ini adalah aktivitas untuk kakak kelas SD 1 sampai dengan 4 SD. Yang pertama, membuat daftar tanggung jawab. Yang kedua, memberi tanda centang pada tanggung jawab yang sudah dilakukan pada 1 minggu ini. Yang ketiga, silakan hias daftar kalian dengan indah supaya kalian semangat melakukannya ya. Kirim karya aktivitas kalian bersama dengan laporan perkembangan bibit yang sudah kalian tanam ke binaimansantogabriel@gmail.com. Jangan lupa dikirim hasil karyanya ya ke binaimansantogabriel@gmail.com. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, kakak akan mencoba menarik beberapa poin dalam kegiatan kita minggu ini. Aku akan mengenali tugas dan tanggung jawabku. Mari kita coba cari tugas dan tanggung jawabnya. Kalau sudah kenal, lalu yang kedua, aku akan melakukan tugas dan tanggung jawabku dengan sungguh-sungguh. Sudah kenal, lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, aku akan mengandalkan Tuhan untuk membimbingku. Walaupun kita bisa, tapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Harus tetap rendah hati seperti Raja Salomo. Untuk masalah kita semua.
Mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Tahu, kami bersyukur Engkau memilih kami untuk tugas khusus kami masing-masing. Seperti Salomo, kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya untuk menuntun kami menyelesaikan setiap tanggung jawab kami. Kami percaya kami akan mampu jika bersamamu. Terpujilah Engkau untuk semua rencana dan pekerjaan besar-Mu atas kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang sikap rendah hati, bertanggung jawab, dan selalu mengandalkan Tuhan dari tokoh kita hari ini, Raja Salomo. Semoga kita bisa meneladaninya. Dan kemudian, terima kasih untuk kebersamaan teman-teman. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di Bina Iman Santo Gabriel @ HAM. Salam sehat, Tuhan memberkati.